Selamat pagi buat seluruh jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur bagimu atas segala kebaikanmu dalam hidup kami, di mana di sepanjang satu malam Tuhan tolong kami, dan Tuhan memberikan hari yang baru, supaya kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 tertulis di Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Filipi terkenal dengan kitab sukacita. Kenapa terkenal dengan kitab sukacita? Kitab Filipi, karena dalam Filipi 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi kitab Filipi ini terkenal dengan surat atau kitab sukacita. Sebab sukacita yang sesungguhnya tidak dapat dijamin oleh apapun yang ada di dunia ini, selain daripada sukacita yang daripada Tuhan. Otomatis jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap sukacita di tengah-tengah hidup kita melalui firman Tuhan ini, kita juga diingatkan supaya kita tidak khawatir. Sebagai manusia, kita pasti mengalami kekhawatiran. Itu hal yang wajar-wajar saja di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Sebagai manusia biasa kita pernah mengalami khawatir. Tidak ada manusia yang tidak khawatir, dan tidak ada manusia yang tidak pernah khawatir di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu ketidakpastian dan kesulitan yang kita hadapi di perjalanan hidup kita, ketika itu juga kekhawatiran akan melanda. Dan mungkin sekali ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Segala aspek kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita pernah mengalami kekhawatiran. Karena itu melalui firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6 ini kita diingatkan apa yang harus kita lakukan saat rasa khawatir datang kepada kita. Apa yang kita lakukan ketika kekhawatiran itu menghantui pikiran kita, kehidupan kita. Yang diharapkan melalui firman Tuhan hari ini, yang pertama, menyerahkan kekhawatiran kita hanya pada Tuhan. Karena ketika kita mengalami kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita, maka jiwa dan raga kita tidak tenang, gelisah,
Dan mungkin sekali kita merasakan tidak nyaman karena setiap saat kita dihantui oleh rasa kekhawatiran yang begitu berat atau yang menimpa di tengah-tengah kehidupan kita sehingga kita tidak nyaman. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kekhawatiran itu datang kepada kita, yaitu lawan kekhawatiran dengan iman yang teguh. Ketika kita boleh melawan rasa khawatir di tengah-tengah apa yang terjadi dalam diri kita, maka pada saat ini kekhawatiran itu akan terlepas dari kehidupan kita ketika kita boleh berdoa. Itu disampaikan dalam ayat ini. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasa khawatir itu akan hilang ketika kita sudah berdoa. Karena doa yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ kita merasakan kelegaan ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan. Di situ kita merasakan sukacita yang begitu besar ketika kekhawatiran itu boleh hilang dari kehidupan kita. Pada saat ini, kekhawatiran yang terbesar adalah pandemi 19. Kekhawatiran yang kita alami yang begitu besar pada saat ini adalah penyakit yang ada di dunia ini, COVID-19. Kekhawatiran orang pada saat ini di tengah-tengah kehidupannya melalui pandemi ini mungkin boleh mengatakan kita khawatir apakah kita besok masih bisa makan. Kita khawatir juga bagaimana kehidupan kita untuk besok. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan itu di dalam doa dan ucapan syukur, maka segala kekhawatiran yang kita hadapi akan sirna, akan berlalu. Karena kita sudah dikuasai melalui roh, jiwa, dan tubuh kita dikuasai dalam Roh Kudus Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini kita juga melatih diri kita supaya kita selalu mengucap syukur. Ketika kita tadi sudah berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka pada saat ini kita melatih diri kita supaya kita selalu mengucap syukur dalam doa pada saat situasi apapun, dalam kondisi apapun yang sudah kami sampaikan tadi. Sebagai manusia, kita pernah merasakan kekhawatiran dalam aspek kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab kekhawatiran akan menghambat doa kita. Ketika setiap hari kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi ketika kita khawatir menghadapi kehidupan kita, maka akan terhambat doa kita. Karena lebih banyak kekhawatiran terjadi di tengah-tengah hidup kita. Apa yang mau diharapkan firman Tuhan pada saat ini? Gantilah kekhawatiran itu dengan doa. Gantilah kekhawatiran itu dengan ucapan syukur yang tulus, yang berasal dari hati kita, yang menyatakan bahwa apapun yang kita hadapi, ketika kita sudah mengucap syukur, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, maka tidak ada lagi yang kita persoalkan, karena Tuhan akan memberikan kepada kita kenyamanan, dan kekhawatiran itu tidak akan ada lagi di tengah-tengah kehidupan kita, karena kita sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ingat, kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Karena besok Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik. Kekhawatiran hari ini cukuplah untuk hari ini. Tidak usah kita bawa-bawa untuk hari esok. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita masa depan yang cerah untuk berjalan, menjalani segala kehidupan kita.
Maka Allah mengingatkan kita pada saat hari ini, janganlah hendaknya kita khawatir. Walaupun kekhawatiran yang kita hadapi secara manusia itu adalah wajar, tetapi jangan kekhawatiran itu mematahkan iman kita, mematahkan semangat kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita khawatir, berarti kita tidak mempunyai iman. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita tidak yakin, kita khawatir akan apa yang akan kita dapatkan. Maka hari ini Allah mengingatkan kita supaya segala sesuatu keinginan kita, mari kita sampaikan itu melalui doa dan permohonan kepada Allah dengan ucapan syukur. Karena itu marilah kita mengucap syukur dalam segala hal yang kita hadapi di tengah-tengah hidup kita. Dalam segala kondisi yang kita hadapi, kita harus mampu mengucap syukur akan segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Ketika kita khawatir, Tuhan akan memberikan kepada kita bimbingannya melalui Roh Kudus yang memampukan kita di tengah-tengah hidup kita menjalani apa yang akan kita jalani. Karena segala sesuatu yang kita khawatirkan, Tuhan lebih tahu. Karena itu marilah kita meminta kepada Tuhan dalam doa kita dan ucapan syukur kita yang tidak henti-hentinya. Dalam situasi pandemi ini pun kita tetap mengucap syukur. Ketika Allah memberikan situasi yang kita hadapi, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan menolong kita dalam segala kekhawatiran kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hilangkanlah rasa khawatir kita dengan doa dan ucapan syukur. Marilah kita hilangkan rasa khawatir kita hanya kepada Tuhan, berdoa dan berseru. Itu yang kita harapkan. Karena itu termotivasilah seluruh jemaat kami, walaupun menghadapi kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan, kekhawatiran karena kesehatan, kekhawatiran karena kebutuhan setiap hari, kekhawatiran juga dalam pekerjaan kita. Marilah kita ingat bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, jika pagi hari ini Tuhan memberi kepada kami kekuatan melalui firman. Tuhan menyapa kami supaya kami boleh menyerahkan segala kehidupan kami, segala kekhawatiran kami di dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan mengingatkan kami ketika kami khawatir, kami akan berdoa dan mengucap syukur di tengah-tengah perjalanan hidup kami ini. Dan Tuhan menguatkan kami di segala kekhawatiran kami. Kami khawatir tentang kesehatan kami. Kami khawatir juga tentang kebutuhan kami. Kami khawatir tentang pekerjaan kami dan seluruh anak-anak kami. Tuhan akan memberkati kami. Dan Tuhan memberikan kepada kami sukacita untuk menghadapi kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan Tuhan juga memberkati kehidupan daripada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dari anak-anak kecil sampai lansia, Tuhan tolong mereka. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja seturut kehendak Tuhan. Tuhan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan menjaga kami satu hari ini. Kemanapun kami melangkah Tuhan, Tuhan topang kami, Tuhan menyertai kami dalam setiap kehidupan. Tuhan memberkati kota kami, kota Jambi ini, supaya kami aman dan tentram hidup di tengah-tengah kota kami ini.
Tuhan memberi kepada kami sukacita melewati hari ini, supaya kami bersuka cita di tengah-tengah hidup kami, dan kami tidak akan khawatir lagi, karena ada Tuhan yang akan memberi kepada kami kekuatan dan keselamatan untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, lindungilah kami di sepanjang satu hari dan ampuni dosa kami. Terimalah doa kami ini, hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Horas, selamat pagi.